punya anak sekarang jadi bikin susah. Biayanya terlalu mahal. Halo sahabat rumah belajar, salam rumah belajar. Sahabat rumah belajar, siapa yang sudah pernah menonton atau membaca naskah drama? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan drama dan jenis drama dan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya? Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian, jenis, serta unsur-unsur di dalam sebuah drama. Untuk lebih jelas, yuk kita bersama simak penjelasannya. Dalam arti luas, drama dapat dimaknai sebagai bentuk tontonan cerita yang disajikan dalam bentuk dialog dan gerak berdasarkan naskah yang didukung oleh tata lampu, tata panggung, tata musik, tata rias, dan tata busana. Namun, ada juga drama yang dilakukan secara spontan. Ini disebut dengan drama tradisional. Sedangkan, drama yang dilakukan atau ditampilkan secara menggunakan naskah atau skenario disebut dengan drama modern. Sahabat rumah belajar, setelah kita mengetahui pengertian dan jenis drama, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur pembangun di dalam drama. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide yang mendasari sebuah drama. Tema biasanya berkaitan dengan kehidupan manusia, contoh, kehidupan sosial, dan politik. Masih banyak lagi tema yang diangkat di dalam sebuah drama. Unsur pembangun drama yang kedua yaitu setting atau latar. Latar disebut juga sebagai setting atau tempat kejadian cerita. Latar dalam sebuah drama umumnya meliputi 3 dimensi. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat merupakan tempat kejadian cerita. Biasanya, latar tempat didukung oleh properti dan tata panggung. Selanjutnya ada latar waktu. Latar waktu merupakan periode atau zaman terjadinya cerita. Latar waktu terjadi pada waktu pagi hari, siang, sore, malam, hingga dini hari. Dan yang terakhir ada latar suasana. Latar suasana merupakan suasana terjadinya cerita. Nah, pada latar suasana inilah dukungan dari tata musik dan tata lampu sangat dibutuhkan untuk membangun suasana yang terjadi di atas panggung. Biasanya suasana yang dihadirkan dalam latar suasana yaitu menegangkan, membahagiakan, mengharukan, hingga menyedihkan. Unsur-unsur pembangun drama berikutnya adalah dialog. Sahabat rumah belajar pasti pernah berdialog dengan keluarga atau teman-teman, kan? Ya, salah satu ciri khas dari sebuah drama adalah adanya dialog di dalam drama. Dialog juga menggunakan bahasa dan pilihan kata yang mudah dimengerti. Di dalam dialog, kita juga mengetahui peristiwa yang terjadi hingga alur di dalam cerita. Dialog juga menunjukkan watak atau karakter dari para tokoh yang dimainkan. Yang keempat, konflik. Konflik adalah pertentangan atau masalah dalam drama. Konflik dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, konflik internal, dan yang kedua adalah konflik eksternal. Konflik internal adalah konflik yang terjadi antara tokoh dengan dirinya sendiri. Ini juga bisa disebut dengan konflik batin. Dan yang kedua, ada konflik eksternal. Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara tokoh dan sesuatu yang di luar dirinya. Yang kelima, alur cerita. Alur cerita merupakan tahapan cerita di dalam drama. Alur cerita biasa diurutkan dari tahap perkenalan, pertikaian atau konflik, klimaks, peleraian, hingga penyelesaian. Unsur pembangun drama berikutnya adalah tokoh. Tokoh dapat dibedakan berdasarkan sifat dan peranannya. Tokoh yang memiliki watak yang baik disebut dengan tokoh protagonis. Sedangkan kebalikannya, tokoh yang memiliki watak kurang baik atau jahat disebut dengan tokoh antagonis. Kedua tokoh inilah yang menjadi tokoh sentral atau tokoh penting
dan menyebabkan terjadinya konflik di dalam sebuah cerita atau drama. Selanjutnya adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis merupakan tokoh utama yang menghubungkan antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Dan yang terakhir ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu merupakan pelengkap di dalam lakon drama. Unsur drama yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Amanat biasa dapat ditemukan dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dalam cerita atau drama yang ditampilkan. Amanat juga dapat lebih dari satu, tergantung bagaimana penonton mengapresiasi cerita atau drama tersebut. Demikian pembelajaran kita mengenai pengertian, jenis, serta unsur-unsur drama. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.